Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 8 saham bagus untuk hidup dari dividen. Apakah benar seperti itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Kita langsung masuk saja ke dalam nama sahamnya. Yang pertama adalah BMRI. Ini merupakan histori dividen per share dalam 6 tahun terakhir dengan total Rp952. Dan jika kita bagi dengan harga di tahun 2018, tepatnya pada awal tahun 2018, maka total dividen yield yang sudah diterima sekitar 24%. Selain itu, apabila kita membandingkan harga tahun 2018 dengan harga saat video ini dibuat di tahun 2023, potensi capital gain yang bisa diperoleh sekitar 52%. Sekarang kita proyeksikan untuk dividen di tahun 2024. Dengan asumsi peningkatan dividen setara dengan peningkatan laba, maka ada kemungkinan dividen yieldnya naik dari 4,4 menjadi 5,5% dengan asumsi dividen payout ratio yang sama. Kita lihat sekilas tentang kinerja keuangan Mandiri. Kinerja di tahun 2023 diproyeksikan menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir dengan laba sekitar Rp39 triliun. Untuk valuasinya, PER masih 10 kali dengan PBV 2,3 kali. Rasio profitabilitas juga menarik dengan NPM dan ROE yang sangat tinggi. Saham kedua BBRI, di mana dengan total dividen per share dalam 6 tahun adalah 968. Apabila membagi dengan harga di tahun 2018, maka potensi dividen yield yang diperoleh sekitar 27%. Nah, dari sisi capital gain, kenaikan harganya mencapai 61% dalam 6 tahun terakhir. Sekarang kita akan proyeksikan terkait dividen per share yang bisa diperoleh di tahun 2024. Dengan peningkatan laba yang diproyeksikan sekitar 14%, maka ada kemungkinan yield di tahun 2024 dapat naik menjadi 5,8% dengan asumsi dividen payout ratio yang sama seperti tahun sebelumnya. Nah, kita lihat untuk detail laporan keuangannya. Kinerja di tahun 2023 diproyeksikan menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir dengan net profit sekitar Rp43 triliun. Untuk PER-nya 14 kali dengan PBV 2,8 kali. Angka PBV-nya lebih tinggi dibandingkan PBV BMRI. Untuk valuasinya, bisa teman-teman lihat di sini, bisa dikatakan masih menarik meskipun tidak lagi murah. Selanjutnya dari aspek profitabilitas, NPM dan ROE-nya bisa dikatakan cukup baik dengan angka di atas 15%. Saham ketiga adalah ITMG dengan total dividen per share sekitar 24.516. Nah, untuk dividen yield yang sudah diperoleh dalam 6 tahun terakhir, jika dibagi dengan harga di tahun 2018 mencapai 119%. Selain itu dari aspek capital gain, harga sahamnya juga sudah naik sekitar 25,3% dalam 6 tahun terakhir. Kemudian kita proyeksikan kinerja dividen di tahun 2024. Sayangnya kinerja di tahun 2023 mengalami penurunan sekitar 55%. Hal itu menyebabkan dividen yieldnya mengalami penurunan dari 35 menjadi 15,7 di tahun 2024 dengan asumsi dividen payout ratio yang sama. Sekilas kita lihat tentang kinerjanya. Kinerja di tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun 2022, tapi masih lebih baik dibandingkan tahun 2021. Net profitnya sekitar 6,3 triliun, PER 3,4 dengan PBV 1,1 kali. Rasio profitabilitasnya juga cukup baik dengan angka NPM dan ROE di atas 20%. Selain itu, DER-nya masih rendah dengan angka 27% saja. Saham berikutnya adalah ADRO dengan total dividen per share 1.144 dan potensi dividen yield yang diperoleh dengan membagi harga di tahun 2018 sekitar 60% dan selain itu ada potensi juga capital gain sekitar 26% jika kita bandingkan harga tahun 2023 dan 2018. Sekarang kita proyeksikan terkait dividen per share di tahun 2024. Nah, karena secara proyeksi kinerja di tahun 2023 turun sekitar 35%, artinya potensi dividen yield di tahun 2024 hanya menjadi 13,4% saja dengan asumsi dividen payout ratio yang sama. Sekilas kita lihat tentang kinerjanya. Kinerja ADRO dari sisi laba di tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, tapi masih lebih baik dibandingkan tahun 2021 dan 2020. Net profitnya sekitar Rp18,8 triliun, PER 3 kali dengan PBV 0,7 kali. Rasio profitabilitasnya juga baik dengan angka di atas 20%. DER-nya juga masih rendah yang artinya hutang lebih kecil dari modalnya.
Saham berikutnya UNTR dengan total dividen per share 12.605 dan potensi dividen yield sekitar 36% apabila membagi dengan harga tahun 2018. Untuk kenaikan harga saat ini, sayangnya UNTR mencetak capital loss dengan penurunan sekitar 33%. Harga tahun 2018-nya sekitar 34.000, tapi kini hanya 22 ribuan saja. Kemudian kita bandingkan dengan EPS growth-nya yang sayangnya mengalami penurunan sekitar 2,5%. Akibatnya, dengan asumsi dividen payout ratio yang sama, yield-nya akan mengalami penurunan di tahun 2024. Tapi ingat, ini harus di cross-check lagi. Apabila terjadi perubahan terkait dividen payout ratio, maka ada potensi yield-nya akan mengalami penurunan dibandingkan tampilan yang sudah ada ini. Sekilas kita lihat tentang kinerjanya. Kinerja UNTR di tahun 2023 sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun begitu masih lebih baik dibandingkan tahun 2020 hingga 2021. Net profitnya 15,3 triliun per 4,1 dengan PBV 1,1 kali. Rasio profitabilitasnya cukup baik dengan angka di atas 15%. Tapi ingat, rasio DER-nya sudah hampir 100%. Artinya, hutangnya hampir setara sama banyak dengan modalnya. Saham berikutnya adalah BJTM dengan total dividen per share 292 dan potensi dividen yield dengan harga saham tahun 2018 mencapai 40%. Capital loss-nya sekitar 13%, yang artinya sejak tahun 2018 hingga saat ini, harga saham UNTR mengalami penurunan. Terkait proyeksinya, sayangnya kinerja laba di tahun 2023 diproyeksikan turun sekitar 5%. Akibatnya, yield saham BJTM turun dari 8,5 menjadi 8% dengan asumsi dividen payout ratio yang sama. Sekilas kita lihat tentang kinerjanya. Kinerja di tahun 2023 menjadi yang terendah dalam 4 tahun terakhir. Dengan net profit yang hanya 1 triliun rupiah saja. PER-nya 6,4 dengan PBV 0,80 kali. Rasio profitabilitasnya masih cukup baik dengan NPM dan ROE di atas 10%. Saham berikutnya TLKM dengan total dividen per share 971 dan potensi dividen yield sekitar 22% apabila menggunakan harga tahun 2018. Sayangnya saham ini juga masih mencetak capital loss sekitar 10%. Untuk proyeksi dividen per share di tahun depan, maka dengan asumsi growth EPS sekitar 25%, yieldnya bisa naik menjadi 5,3% apabila menggunakan dividen payout ratio yang sama. Sekilas kita lihat tentang kinerjanya. Kinerja di tahun 2023 menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir dengan net profit 19 triliun rupiah. Per 15 kali dengan PBV 2,9 kali. Rasio profitabilitasnya juga baik dengan angka di atas 15%. Sayangnya total hutangnya hampir sama banyak dengan modal yang mereka miliki yang tercermin dengan DER di atas 90-an%. Saham terakhir adalah ASII dengan total dividen per share 1.600-an. Untuk potensi dividen yieldnya sekitar 20%. Sayangnya saham ini juga masih mencetak capital loss dengan nominal 31%. Jika mengasumsikan terjadi peningkatan EPS sekitar 18%, maka ada kemungkinan dividen yieldnya naik dari 11,5 menjadi 13,6% apabila dividen payout rasionya sama. Sehingga hal ini harus menjadi catatan tersendiri. Bisa saja angka proyeksi mengalami perubahan apabila potensi laba tidak sesuai dengan yang diproyeksikan ataupun dividen payout rasionya berbeda. Sekilas kita lihat tentang kinerjanya, kinerja ASII di tahun 2023 menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir dengan net profit 25 triliun rupiah. Rasio PER-nya 6,6 kali dengan PBV 1,2 kali. Untuk NPM dan ROE-nya masih bisa dikatakan cukup baik meskipun tidak terlalu menarik dengan angka di atas 10%. Tapi ingat rasio DER-nya sudah di atas 100%. Nah, sebagai informasi, dividen for living merupakan salah satu topik pembahasan di ebook The Stock for Living. Selain itu, file Excel yang berisi proyeksi dividen yang tadi teman-teman sudah lihat merupakan bonus dari pembelian ebook ini. Jadi teman-teman akan mendapatkan file Excel yang berisi berbagai aspek, salah satunya adalah terkait proyeksi dividen. Untuk detail ebooknya bisa teman-teman baca pada tampilan berikut ini. Apabila tertarik, silahkan lakukan chat saja di nomor di akhir video ini. Demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Nah, sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2, yaitu Baca Saham untuk pembahasan review saham dan Baca Saham dari nol untuk pembahasan edukasi saham. Ini dibuat agar supaya kamu, para subscriber, lebih mudah untuk memilih topik pembahasan yang ingin ditonton.
Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Yang pertama, Stock for Living atau Hidup dari Saham. Yang kedua, Strategi Nabung Saham. Yang ketiga, The Stock Market. Dan yang keempat, Cara Cepat Baca Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.